selamat datang di channel aku, Indrini. Nah, di video kali ini aku mau ngebahas tentang bagaimana sih cara untuk menangani anak yang sedang mencret ya, ataupun bayi yang sedang mencret. Nah, sebagai ibu-ibu kan kita pasti tidak tahu ya bagaimana sih caranya, apalagi untuk ibu-ibu baru. Nah, di sini aku sebagai ibu juga dan tenaga kesehatan akan memberitahu ibu-ibu semua bagaimana sih caranya untuk menangani anak mencret. Pertama, kita bisa bedakan dari konsistensinya. Ibu-ibu kan sudah tahu ya gimana biasanya anak-anak ibu semua tekstur BAB-nya. Kemungkinan kita udah mulai ngeh nih kalau misalnya akan mencret, biasanya teksturnya semakin mencair atau semakin seringnya BAB. Nah, ketika BAB anak kita sudah mulai aneh teksturnya alias menuju ke mencret, biasanya aku sudah mulai aware nih ya untuk memberikan prebiotik dalam merek apapun yang ada ya, yang mudah didapat. Tapi biasanya aku ngasih yang serbuk ini yang lebih murah. Ada juga prebiotik yang lebih mahal ya, biasanya yang bentuknya tetes. Tapi aku nyari yang ada aja, yang deket-deket. Biasanya aku kasih ini ketika tekstur BAB anak aku udah mulai mencair ya, meskipun belum sampai 5 kali sehari alias belum dikatakan untuk mencret ya. Dan biasanya dalam 1 hari besoknya udah mulai baik lagi. Nah, jika besoknya ternyata mindsetnya nggak berkurang nih ya, apa sih yang harus dilakukan? Biasanya aku udah mulai harus memberikan zinc ya untuk anak aku ketika BAB-nya sudah 5 kali sehari atau lebih ya. Ketika sudah mulai 5 kali sehari, aku biasanya kasih zinc ya, zinc kayak gini. Mereknya boleh apa aja, yang jelas zinc. Nah, aturan pakainya ya untuk anak-anak di usia 2 bulan sampai 6 bulan itu sekitar setengah sendok, ini ukurannya yang 20 mg. Jadi untuk anak-anak yang sebelum 6 bulan itu dikasihnya hanya 10 mg ya, sehari 1 kali. Selama 10 hari ini harus 10 hari wajib 10 hari dihabiskan. Nah, untuk anak-anak yang dari 6 bulan sampai dewasa biasanya dikasihnya 20 mg sehari atau 1 sendok ini yang ukurannya per 5 milinya 20 mg. Nah, biasanya kadang ada juga yang tablet ya. Kalau tablet biasanya untuk anak-anak di bawah 6 bulan itu setengah tablet, dan yang di atas 6 bulan itu 1 tablet. Rasanya manis, boleh dilarutkan langsung ke sendok ya, biasanya langsung larut dan rasanya manis. Tapi ada kontraindikasi, bukan yang terindikasi sih, efek sampingnya ya. Di beberapa anak dapat menimbulkan rasa mual ya ke zinc ini. Nah, kalau ibu-ibu misalnya anaknya mencretnya lebih dari 5 kali, sudah wajib diberikan zinc selama 10 hari ya. Nah, kemudian apalagi sih kita kasih? Biasanya Oralit ya, kita kasih Oralit untuk pengganti cairannya. Nah, ketika banyak anak ya yang tidak mau untuk minum Oralit, gimana sih cara ngakalinnya? Diberikan air putih ya. Jadi jangan sampai anak yang sedang mencret itu tidak makan dan tidak minum ya. Itu kuncinya. Kalau dia masih makan, masih minum, itu masih aman. Nah, ketika anak sudah tidak mau minum, sudah tidak mau makan, itu tandanya anak ibu-ibu semua perlu dilakukan rawat inap atau dilakukan penginfusan. Jadi ketika anak kita mencret tapi tidak mau makan dan minum, itu harus segera dibawa ke UGD untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Biasanya kalau sudah tidak mau makan dan minum itu harus diinfus dan untuk dirawat inap. Nah, tips dari aku yang terakhir adalah dengan memakaikan balsem bayi, boleh dari merek apapun, tapi aku gunain yang ini ya biasanya. Nah, merek ini lumayan membantu sih di aku untuk meredakan perut yang kembung. Terus juga kalau sudah dilakukan pengolesan salep atau balsem bayi ini, dilakukan juga pemijatan agar gas-gas dalam perut bayi itu juga keluar ya. Selain obat-obatan tadi, ada juga hal yang harus dihindari, yaitu pemberian makanan yang berupa buah-buahan, sayur-sayuran ya, dan produk yang mengandung susu. Itu sama sekali tidak boleh diberikan pada bayi ataupun anak yang sedang mencret. Kenapa? Karena dapat memperparah mencretnya ya.
Jadi kalau misalnya ibu-ibu yang masih menggunakan susu formula untuk anaknya yang sedang mencret, boleh diganti dengan susu yang bebas laktosa. Ada banyak jenisnya. Ibu-ibu bisa beli di apotek. Biasanya di apotek sih kita dapetnya ya. Nah, sekian dulu tips dari aku untuk mencegah mencret pada bayi atau menangani mencret pada bayi. Semoga bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe. Dadah!